Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat semua ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, materi kita kali ini yaitu adalah tentang ukuran pemusatan data, di mana materi ini adalah kelanjutan dari materi tentang penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi, kemudian grafik ataupun histogram. Baik, di dalam materi ini itu nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana caranya menghitung mean, median, dan modus. Apa itu mean, median, dan modus? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu adalah memberikan gambaran bagaimana suatu data itu cenderung memusat ke suatu ukuran atau nilai tertentu. Dalam ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama itu adalah mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Ya, yang pertama adalah mean atau mean atau lambangnya adalah X bar. Mean atau mean yaitu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Mean dibagi ke dalam perhitungan data tunggal, data berbobot, dan juga data kelompok. Data tunggal rumusnya adalah X bar atau mean sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu sendiri artinya adalah jumlah dari nilai data dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Contohnya misalkan, tentukan nilai rata-rata hitung dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Maka penyelesaiannya yaitu, karena rumusnya adalah sigma X, artinya nilainya itu adalah 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7, atau itu adalah X-nya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 56, dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Kita tahu bahwa jumlah datanya ada 7, berarti 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. Itu mean data tunggal. Kemudian ada lagi mean data berbobot. Mean data berbobot di sini artinya yang membedakan hanya ada frekuensinya. Jadi di dalam data berbobot itu biasanya ada nilai frekuensinya. Datanya tetap sama, tunggal, tetapi dia ada nilai frekuensinya. Contohnya, misalkan tentukan nilai rata-rata dari data di bawah ini. Ada data X itu sebagai nilainya 2, 3, 4, 5, dan frekuensinya yaitu 1, 4, 3, 2. Artinya yang mendapatkan nilai 2 frekuensinya 1, ada 1 orang. Yang mendapatkan nilai 3 ada 4 orang, dan seterusnya. Rumusnya yaitu adalah sigma F dikali X dibagi N. Maka kita jawab dari tabel yang sudah diketahui. Untuk lebih memudahkan, kita buat perkalian F dikali X-nya dulu, atau frekuensi dikali dengan nilainya dulu, supaya lebih mudah. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi ketika dikalikan, 2 dikali 1 hasilnya 2, 3 dikali 4 12, 4 dikali 3 12, 5 dikali 2 10, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 36. Nah, ini sebagai sigma Fx-nya. Kemudian N-nya itu adalah yang jumlah frekuensinya yaitu 10, sehingga didapat min-nya adalah 36 dibagi 10 sama dengan 3,6. Yang ketiga adalah data kelompok. Data kelompok di sini berkaitan dengan nilai tengah atau XT. Sehingga rumusnya adalah min sama dengan sigma F dikali XT. XT itu adalah nilai tengah dari suatu data. Contohnya misalkan data ujian dari 40 siswa dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama, nilai 3 sampai 5 berada di frekuensi 3, atau ada 3 orang yang mendapatkan nilai 3 sampai 5. Kemudian 6 sampai 8 frekuensinya 4, 9 sampai 11 frekuensinya 11, dan seterusnya sampai 21 sampai 23 frekuensinya adalah 5. Maka penyelesaiannya yaitu dari tabel yang sudah diketahui tadi, kita buatkan seperti data berbobot yang
awal supaya lebih memudahkan perhitungan. Karena di sini penekanannya adalah nilai tengah, maka kita cari dulu nilai tengahnya, baru nanti kita kalikan dengan frekuensinya. Dari data yang ada, nilainya yang pertama adalah 3 sampai 5, maka nilai tengahnya itu adalah 4. 3 sampai 5 berarti tengah-tengah dari 3, 4, 5 berarti di tengah-tengahnya adalah 4 seperti itu. Kemudian 6 sampai 8, 6, 7, 8 berarti tengah-tengahnya adalah 7. Itu adalah nilai tengah. Dan seterusnya sampai ke nilai 21 sampai 23, nilai tengahnya adalah 22. Setelah kita menentukan nilai tengah, maka kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensi dikali dengan nilai tengah. 3 dikali 4 hasilnya 12, 4 dikali 7 hasilnya 28, sampai ke 5 dikali 22 hasilnya 110. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 535. Ya, jadi tabel ini berfungsi untuk memudahkan kita menghitung nilai min-nya. Jadi tidak usah panjang-panjang dikotret gitu. Tinggal di tabelnya saja. Sehingga min sama dengan sigma F dikali XT per N. Sama dengan sigma F dikali XT itu yang tadi sudah kita hitung, yaitu 535 per N-nya adalah 40, jumlah frekuensinya. Dibagi sama dengan 13,38. Oke, yang kedua itu adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Median dibagi ke dalam perhitungan data tunggal dan data kelompok. Data tunggal rumusnya ada 2, yaitu kalau datanya ganjil maka rumusnya adalah XN ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk datanya genap, XN per 2 ditambah XN ditambah 1 per 2 dibagi 2. Contohnya, tentukan median dari data 3, 10, 9, 4, 5, 8, 8, 4, 6. Nah, untuk median ini kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Karena kalau tidak diurutkan nanti letak median atau nilai tengahnya akan berantakan. Jadi penyelesaiannya yaitu kita urutkan terlebih dahulu menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Nah, di sini ternyata data yang ada di sini adalah ganjil. Nah, sehingga kalau ganjil kita cari saja tengah-tengahnya langsung. Sebenarnya lebih mudah seperti itu, tapi kalau menggunakan rumus juga sama saja. Lihat di sini, untuk median data ganjil rumusnya adalah XN ditambah 1 per 2. Jadi nilai datanya ada berapa? Datanya ada berapa? Ada 9. Digenapkan, ditambahkan 1, dibagi 2. Jadi 9 ditambah 1, hasilnya 10 dibagi 2, jadi 5. Sehingga median dari data tersebut ada di data kelima, yaitu adalah 6. Kemudian yang kedua adalah tentukan median dari data 3, 8, 5, 4, 10, 8, 4, 6, 9, dan 5. Nah, ini adalah data genap. Artinya datanya dia ada 10 ya, dan itu berarti genap. Sehingga kita urutkan terlebih dahulu. Maka menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, dan 10. Nah, di sini datanya ada genap, maka rumusnya itu adalah XN per 2 ditambah XN ditambah 1 per 2 dibagi 2. Nah, sekarang N-nya ada berapa datanya? Ada 10 kan? Berarti X 10 dibagi 2 hasilnya menjadi X5 ditambah X10 di 10 per 2 ditambah 1. 10 bagi 2 dulu berapa? 5. Ditambah 1 jadi 6, jadi X6. Jadi X5 ditambah X6 per 2 sama dengan, artinya data ke-5 dan data ke-6 itu ada angka berapa aja. Nah, ternyata ada angka 5 dan 6, sehingga 5 ditambah 6 ada hasilnya 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Itu. Yang selanjutnya itu adalah data kelompok. Data kelompok rumusnya itu adalah median sama dengan titik bawah atau tepi bawah ya. Tepi bawah ditambah setengah
N dikurang F per F dikali C. Median ME itu adalah median, TB sama dengan tepi bawah. Kemudian N adalah jumlah frekuensi. F kecilnya itu adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. F besarnya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian C adalah panjang kelas. Ya, contohnya misalkan tentukan median dari data pada tabel samping, yaitu ada intervalnya 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Masing-masing memiliki frekuensi. Frekuensinya yaitu 30 sampai 34, frekuensinya adalah 8, dan seterusnya sampai ada 80. Maka untuk lebih memudahkan dari tabel yang sudah diketahui, kita buatkan satu tabel lagi supaya lebih mudah perhitungan. Kita buatkan tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu 18 ini diambil dari 8 ditambah 10 ya, kemudian 31 diambil dari 18 tambah 13, dan seterusnya sampai jumlahnya adalah 80. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu, nah ini didapat dari mana 44,5? Kita cari dulu kelas mediannya. Kita cari dulu kelas mediannya. Ternyata karena datanya ada 80, maka kita bagi dua, yaitu atau setengahnya dari 80 adalah 84. Setengahnya dari 80 itu adalah 40. Dan ternyata 40 itu berada di kelas 45 sampai 49 atau kelas keempat, sehingga tepi bawahnya didapat dari 45 dikurang 0,5, hasilnya adalah 44,5, itu tepi bawahnya. Kemudian setelah tepi bawah dicari, maka kita cari frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya ternyata berada di kelas median yang tadi, yaitu 17. Kemudian setelah itu kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 31. Setelah itu kita cari nilai C-nya atau kelasnya. Kelasnya yaitu adalah 5, didapat dari 30, 31, 32, 33, 34 itu adalah 5 ya, 5 terdapat 5 tahapan. Maka kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi adalah TB ditambah setengah N dikurang F per F dikali C ya. Maka 44,5 ditambah setengahnya dari 80 dikurang 31 per 17 dikali 5. Hasilnya adalah 47,15. Oke, yang ketiga itu adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus dibagi ke dalam data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal contohnya adalah tentukan modus dari data 3, 10, 9, 4, 5, 8, 8, 4, 6, dan 4. Nah, kalau untuk mencari modus data tunggal, itu kita tidak usah repot-repot, hanya kita mencari nilai yang sering muncul aja, atau nilai terbanyak yang sering muncul. Itu yang mana? Nah, ternyata dari data ini yang sering muncul adalah nilai 4, sehingga modusnya adalah 4, seperti itu. Untuk data kelompok rumusnya yaitu adalah MO atau modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Contohnya, tentukan modus dari data di bawah ini. Ada berat badan, kemudian ada frekuensinya. Beratnya itu adalah 47 sampai 49, frekuensinya 10. 50 sampai 52, frekuensinya 12. 53 sampai 55, frekuensinya 15. 56 sampai 58, frekuensinya 8, dan 59 sampai 61, frekuensinya adalah 5. Sehingga dijumlah adalah 50. Nah, bagaimana cara menentukan modusnya? Sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu tepi bawahnya, karena di dalam rumus data tunggal, data kelompok itu
adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali C, sehingga kita tentukan tepi bawahnya terlebih dahulu. Tepi bawah dilihat dari frekuensi yang terbanyak. Ternyata frekuensi terbanyak ada di kelas ketiga, yaitu 15, di antara berat 53 sampai 55. sehingga tepi bawahnya didapat 53 dikurang 0,5, hasilnya adalah 52,5. Setelah tepi bawah kita tentukan nilai dari D1. Nilai dari D1 adalah nilai dari frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Berarti frekuensi kelas modusnya adalah 15, kelas sebelumnya 12, berarti 15 dikurang 12 hasilnya 3. Sedangkan nilai dari D2 nya itu adalah nilai dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya, berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7. Setelah kita menentukan D1 dan D2, maka kita tentukan kelasnya atau C-nya, yaitu 3, 4, 7, 4, 8, 4, 9 adalah ada 3, sehingga modusnya yaitu 52,5 ditambah 3 didapat dari D1 per 3 tambah 7 D1 tambah D2 dikali dengan kelasnya 3 menghasilkan 53,4. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.